Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa Aulia dengan NPM 232121008. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan lengkap mengenai modul Ajar Bahasa Indonesia kelas 7 yang berfokus pada materi tes deskripsi. Modul ini disusun oleh Ibu Pipin Supini SPD dari SMPN 1 Panjalu dan digunakan dalam tahun ajaran 2023-2024. Mari kita bahas modul ini secara sistematis, dimulai dari bagian pertama, yaitu identitas modul. Pertama-tama, kita lihat identitas dari modul ini. Modul ini digunakan di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, khususnya untuk kelas 7 atau fase D dalam kurikulum. Mata pelajaran yang diajarkan adalah Bahasa Indonesia dengan fokus topik pada tes deskripsi. Alokasi waktu pembelajaran dirancang untuk 2 jam pelajaran, masing-masing berdurasi 40 menit sehingga totalnya 80 menit. Modul ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah serta metode diskusi. Artinya, siswa akan dilibatkan dalam pemecahan masalah dan kerja sama kelompok. Nama penyusun modul ini adalah Ibu Pipin Supini SPD. Yang kedua adalah kompetensi awal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kompetensi awal, yaitu kemampuan dasar yang sudah harus dimiliki siswa sebelum pembelajaran dimulai. Dalam modul ini, kompetensi awal yang ditargetkan adalah agar siswa dapat mengenali informasi dalam tes deskripsi pendek, baik secara lisan maupun tulisan, yang menggambarkan tempat wisata, hewan, atau benda. Artinya, siswa diharapkan sudah punya bekal awal untuk memahami gambaran atau deskripsi objek. Poin yang ketiga yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Modul ini juga mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila, yaitu karakter-karakter unggul siswa yang diharapkan lahir dari proses pembelajaran. Adapun elemen profil pelajar Pancasila yang difokuskan adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang berarti siswa dibina untuk menghargai nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua adalah bergotong royong, yaitu bekerja sama saat berdiskusi dan membuat tugas kelompok. Yang ketiga, kreatif dalam menyusun tes deskripsi dengan bahasa dan imajinasi sendiri. Yang keempat, bernalar kritis karena siswa perlu menganalisis ciri-ciri tes deskripsi dan menyusun sendiri berdasarkan pengamatannya. Poin yang keempat adalah sarana dan prasarana. Untuk menunjang proses belajar mengajar, guru memanfaatkan beberapa sarana dan prasarana, antara lain papan tulis interaktif untuk menampilkan materi dan contoh teks. Yang kedua ada PowerPoint PPT untuk media presentasi, kemudian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai alat kerja siswa, kemudian yang keempat ada buku guru dan buku siswa sebagai sumber acuan materi. Poin yang kelima yaitu target peserta didik. Modul ini diajukan untuk siswa kelas 7 yang rata-rata berusia 12-13 tahun. Pada usia ini, siswa umumnya sudah memiliki kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berbicara secara sederhana. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu tinggi dan suka mencoba hal-hal baru, sehingga pendekatan diskusi ini dan pengampatannya sangat tepat. Yang poin yang keenam adalah model pembelajaran. Kemudian kita masuk ke model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. PBL adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang nyata. Langkah-langkah PBL dalam modul ini yang pertama ada orientasi pada masalah. Guru memberikan gambar atau video sebagai pemantik. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Siswa mencari ciri-ciri teks deskripsi dari contoh. Ya, poin yang keempat yaitu mengembangkan hasil karya. Siswa membuat tes deskripsi. Yang kemudian yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses. Guru dan siswa menilai hasil dan refleksi. Poin yang ketujuh yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah siswa dapat mengenali struktur dan ciri kebahasaan dalam tes deskripsi, siswa mampu mengidentifikasi objek yang akan dideskripsikan, siswa menulis tes deskripsi berdasarkan pengamatan, kemudian siswa menyampaikan tes deskripsi secara lisan maupun tulisan. Dengan tujuan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan dalam bentuk nyata. Poin yang kedelapan yaitu pemahaman bermakna, dan pemahaman bermakna dari pembelajaran ini adalah bahwa tes deskripsi penting untuk menggambarkan objek secara jelas dan detail, sehingga pembaca atau pendengar bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mereka melihatnya langsung. Poin yang ke-9 yaitu pertanyaan pemantik. Untuk memulai diskusi, guru juga memberikan pertanyaan pemantik seperti apa itu tes deskripsi, bagaimana cara menggambarkan suatu tempat atau benda kepada orang lain. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggugah pengetahuan awal siswa.
Poin yang ke-10 yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi tiga tahap. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu ada pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit. Yang pertama, guru memberi salam dan membuka pelajaran. Yang kedua, apersepsi dilakukan dengan gambar atau video objek. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, tahap kedua yaitu ada kegiatan inti yang dilakukan selama 60 menit. Siswa mengamati gambar dan mendiskusikan deskripsi objek. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks. Kemudian yang ketiga, menyusun tes deskripsi secara berkelompok. Yang keempat yaitu menyampaikan atau mempresentasikan hasilnya. Nah, tahap yang ketiga yaitu penutup yang dilakukan selama 10 menit. Refleksi pembelajaran secara bersama dan menyimpulkan pelajaran hari itu. Kemudian terakhir guru memberikan umpan balik dan tugas lanjutan. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada asesmen atau penilaian. Nah, penilaian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada diagnostik non-kognitif, yaitu penilaian untuk mengetahui kesiapan, minat, dan kepercayaan diri siswa sebelum pembelajaran. Yang kedua ada formatif. Yang pertama yaitu sikap, seperti gotong royong atau kerjasama dalam tanggung jawab dalam kelompok. Kemudian ada pengetahuan tentang struktur dan kebahasaan tes deskripsi. Kemudian yang ketiga ada keterampilan, kemampuan menyusun dan menyajikan tes deskripsi. Nah, poin yang ke-12 yaitu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada siswa yang cepat memahami materi, misalnya membuat tes deskripsi secara individu. Kemudian, remedial untuk siswa yang kesulitan, misalnya dengan bantuan kerangka tes deskripsi yang sudah disediakan. Poin yang ke-13 yaitu intervensi khusus guru. Jadi, guru memberikan intervensi atau perhatian tambahan kepada siswa yang memiliki hambatan belajar, baik karena masalah akademik, sosial, atau emosional. Guru juga bisa menyesuaikan metode belajar agar inklusif untuk semua siswa. Kemudian poin yang ke-14 yaitu refleksi guru dan peserta didik. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru melakukan refleksi untuk menilai keefektifan metode tersebut, kemudian pemahaman siswa, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, siswa juga diminta menuliskan hal yang sudah atau belum mereka pahami, serta pengalaman belajar mereka. Poin yang ke-15 yaitu lampiran. Nah, modul ini juga dilengkapi dengan lampiran berupa LKPD, serta rubrik penilaian sikap dan keterampilan yang akan membantu guru dalam mengevaluasi hasil kerja siswa secara objektif. Demikian penjelasan saya mengenai modul Ajar Bahasa Indonesia kelas 7 tentang tes deskripsi. Modul ini sangat bermanfaat untuk membantu siswa memahami cara menggambarkan suatu objek secara rinci dan terstruktur, sekaligus membangun karakter pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.